Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Saskia Mitra Ode dengan NIM S1S124050 dari jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Solo Oleo. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan progres belajar saya di Red Hat Academy. Langsung saja kita buka browser. Nah, di sini saya menggunakan browser Chrome. Pada kolom pencarian atau pada address bar, ketik saja Red Hat Academy. Nah, kita akan masuk ke situs yang paling atas, yang www.redhat.com. Nah, setelah masuk ke situsnya, kita bisa login menggunakan akun Red Hat. Nah, kalau misalkan ada yang belum memiliki akun Red Hat, bisa membuat akun Red Hat di sini. Login or register. Karena saya sudah memiliki akun, jadi saya akan langsung saja masuk menggunakan akun Red Hat saya. Nah, di bagian ini masukkan username akun Red Hat. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan dari Red Hat Academy. Bisa dilihat di bagian My Courses ini. Kursus yang saya ikuti itu Getting Started with Linux Fundamentals 9.1 atau memulai dengan dasar-dasar Linux 9.1. Nah, ini adalah tanggal mulai kursusnya dan ini adalah tanggal kursusnya ini berakhir. Nah, bisa dilihat di sini progres belajar saya untuk kursus dasar-dasar Linux ini sudah 17%. Nah, untuk memulai kursusnya kita bisa klik launch yang ada di kanan sini. Nah, jadi kursusnya ini tuh diawali dari bagian pengenalan atau introduction. Nah, kita coba lihat bagian pengenalan dari kursus ini. Nah, di sini kan bahasanya itu bahasa Inggris. Mungkin supaya kita lebih paham, kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Perkenalan, memulai dengan dasar-dasar Linux. Memulai dasar-dasar Linux merupakan pengantar yang ditujukan bagi user dan developer untuk menyesuaikan diri dengan desktop Red Hat Enterprise Linux dan antar muka baris perintah. Nah, tujuan dari kursus ini itu untuk mempersiapkan kandidat untuk adopsi Red Hat Enterprise Linux 9. Hadirinnya sendiri adalah perorangan yang baru mengenal Red Hat Enterprise Linux yang berencana mengakses sistem Linux untuk pekerjaan masa depan atau tugas kuliah mereka. Prasyarat yang dibutuhkan sebelum memulai kursus ini adalah keakraban dengan komponen komputer dasar seperti mouse, kemudian keyboard, dan juga monitor. Nah, jika kita sudah pelajari bagian introduction ini, kita bisa lanjutkan progres kita dengan mengklik next atau berikutnya. Nah, secara otomatis barnya tadi yang sebelumnya ada di sini itu berpindah ke sini, bagian A.2 orientasi terhadap lingkungan kelas. Ini adalah bagian orientasi lingkungan kelas. Nah, dalam kursus ini, sistem komputer utama untuk kegiatan pembelajaran langsung adalah workstation yang ini. Mahasiswa juga menggunakan mesin lain untuk kegiatan ini, yaitu server A yang ini. Kedua sistem ini, workstation dan server A, itu berada di dalam labexample.com. Nah, semua sistem komputer siswa memiliki akun pengguna standar. Jadi nama akunnya itu student yang menggunakan kata sandi student. Nah, untuk kata sandi rootnya itu adalah Red Hat.
Nah, ini adalah tabel mesin kelas. Nah, ada beberapa nama mesin di sini. Nama mesin yang pertama adalah bastion.lab.example.com. Alamat IP-nya ini. Perannya itu sistem gateway untuk menghubungkan jaringan pribadi siswa ke server kelas. Dalam artian dia itu harus selalu berjalan. Kemudian mesin kedua adalah kelas.contoh.com. Ini sepertinya bukan .contoh. Nah, ini mesin name yang aslinya, classroomexample.com. Untuk IP-nya ini. Kemudian perannya sendiri adalah sebagai server yang menyimpan materi kelas yang dibutuhkan. Kemudian ada mesin workstation lab.example.com. IP-nya ini dan perannya itu sebagai stasiun kerja grafis untuk penggunaan siswa. Nah, dan yang terakhir ada server A lab.example.com. Alamatnya ini perannya sebagai server terkelola yang bernama A. Fungsi utama mesin Bastion ini adalah sebagai router antar jaringan yang menghubungkan mesin-mesin siswa dan jaringan kelas. Jika Bastion mati, mesin-mesin siswa lain hanya dapat mengakses sistem yang berada di jaringan siswa masing-masing. Beberapa sistem di ruang kelas menyediakan layanan pendukung. 2 server, contohnya ini contentexample.com dan materials.example.com, merupakan sumber perangkat lunak dan materi laboratorium dalam kegiatan praktikum. Informasi tentang cara menggunakan server ini tersedia dalam instruksi untuk kegiatan ini. Kemudian, mesin virtual workstation menyediakan kegiatan ini. Baik mesin classroom dan Bastion harus selalu berjalan agar lingkungan laboratorium dapat digunakan dengan baik. Nah, di sini ada sebuah notes saat masuk ke mesin server A, kita mungkin melihat pesan tentang aktivasi cockpit konsol web. Nah, kita bisa abaikan saja pesan tersebut. Nah, jadi pesannya itu seperti ini, kita tinggal mengabaikan saja. Kita ditugaskan menggunakan komputer jarak jauh di ruang kelas Red Hat Online Learning atau ROL. Nah, kursus mandiri diakses melalui aplikasi web yang dihosting di roll.redhat.com. Masuk ke situs ini dengan kredensial pengguna portal pelanggan Red Hat kita. Mesin virtual di lingkungan kelas kita dikontrol melalui kontrol antarmuka halaman web. Status setiap mesin virtual di kelas ditampilkan pada tab lingkungan tab. Nah, tab lingkungan lab yang dimaksud ini itu yang ini. Yang di sampingnya tab kursus. Nah, kita lanjut dulu. Nah, jadi di sini kita akan diminta untuk membuat ini. Kita lihat dulu tabel 2, status mesin virtual. Nah, ini sepertinya, statusnya itu kalau building itu artinya virtual mesin itu sedang dibuat. Nah, kalau aktif berarti virtual mesinnya ini sudah berjalan dan sudah tersedia. Nah, jika baru saja dimulai layanannya mungkin masih aktif. Kemudian ada status stop it. Nah, artinya virtual mesin itu sudah benar-benar mati. Nah, saat dinyalakan, mesin virtual akan melakukan booting ke kondisi yang sama seperti sebelum dimatikan. Kondisi disk tetap dipertahankan. Kemudian ada tombol atau tindakan. Yang pertama itu ada create. Artinya ini membuat classroom role. Buat dan jalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Kemudian ada creating, yang artinya mesin virtual class role sedang dibuat. Membuat dan menjalankan semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk kelas ini. Proses pembuatan dapat memakan waktu beberapa menit. Kemudian ada tombol atau tindakan delete.
delete. Nah, ini artinya menghapus kelas role. Jadi semua mesin virtual di kelas akan dihancurkan. Semua pekerjaan atau work yang tersimpan di disk system akan hilang. Kemudian ada tombol atau tindakan start. Nah, yang artinya akan menjalankan semua mesin virtual di kelas. Kemudian ada starting yang artinya semua mesin virtual di kelas itu sedang menyala. Kemudian ada tombol atau tindakan stop yang artinya semua virtual mesin di kelas itu dihentikan. Nah, ada juga ini kan tindakan kelas. Nah, ada juga yang namanya tindakan mesin. Yang pertama itu ada open console yang artinya menghubungkan ke konsol sistem mesin virtual di tab browser baru. Kita dapat masuk langsung ke mesin virtual dan menjalankan perintah jika diperlukan. Biasanya kita masuk ke workstation, lalu kita gunakan SSH untuk terhubung ke mesin virtual lainnya. Kemudian ada action start yang artinya kita memulai atau menyalakan mesin virtual. Kemudian ada action shutdown yang artinya kita mematikan mesin virtual dengan baik dan mempertahankan isi disk. Kemudian ada action power off yang artinya kita mematikan paksa mesin virtual sambil tetap mempertahankan isi disk. Tindakan ini setara dengan memutus daya dari mesin fisik. Kemudian ada action reset yang artinya kita mematikan paksa mesin virtual dan mengatur ulang penyimpanan terkait ke kondisi awal. Nah, notesnya itu semua pekerjaan yang tersimpan di disk system akan hilang. Pada awal latihan, jika diinstruksikan untuk menyetel ulang satu sampul mesin virtual, maka kita klik action reset hanya untuk mesin virtual spesifik tersebut. Pada awal latihan, jika diinstruksikan untuk mengatur semua mesin virtual, nah kan ini menyetel ulang satu simpul. Nah, kalau yang ini mengatur ulang semua mesin virtual, maka kita klik action reset pada setiap mesin virtual dalam daftar. Jadi ini kita klik action reset hanya untuk mesin virtual spesifik, sedangkan kalau ingin mengatur ulang semua mesin virtual, kita klik action reset pada setiap mesin virtual dalam daftar. Jika kita ingin mengembalikan lingkungan kelas ke keadaan semula di awal kursus, klik di delete untuk menghapus seluruh lingkungan kelas. Setelah lab dihapus, kita klik create untuk menyediakan serangkaian sistem kelas baru. Peringatan, operasi delete tidak dapat dibatalkan. Semua pekerjaan yang telah selesai di lingkungan kelas akan hilang. Kemudian ada timer berhenti otomatis dan hancur otomatis. Pendaftaran Red Hat Online Learning memberi kita alokasi waktu komputer yang tetap. Untuk membantu menghemat waktu yang dialokasikan, kelas role menggunakan pengatur waktu yang akan mematikan atau menghapus lingkungan kelas ketika pengatur waktu yang sesuai berakhir. Untuk menyesuaikan pengatur waktu, temukan dua tombol plus di bagian bawah halaman manajemen kursus. Klik tombol berhenti otomatis untuk menambahkan 1 jam lagi ke pengatur waktu berhenti otomatis. Klik tombol hapus otomatis untuk menambahkan 1 hari lagi ke pengatur waktu hapus otomatis. Nah, berhenti otomatis memiliki batas waktu maksimum 11 jam dan hapus otomatis memiliki batas waktu maksimum 14 hari. Pastikan untuk selalu menyetel pengatur waktu saat kita bekerja agar lingkungan kita tidak mati secara tiba-tiba. Berhati-hatilah untuk tidak menyetel pengatur waktu terlalu tinggi yang dapat membuang-buang jatah waktu berlangganan Anda. Sekarang kita akan membuat mesin virtual di tab lingkungan lab. Nah,
Jadi ini tabnya, kita klik. Nah, di sini ada petunjuknya. Klik create untuk membangun semua mesin virtual yang dibutuhkan untuk lingkungan lab kelas. Proses ini mungkin memerlukan waktu beberapa menit. Setelah dibuat, lingkungan dapat dihentikan dan dimulai ulang untuk menghentikan sementara pengalaman kita. Nah, jika kita menghapus lab, kita akan menghapus semua mesin virtual di kelas kita dan kehilangan semua progres kemajuan kita. Nah, jadi di sini katanya kita klik tombol buat. Oh, mungkin kalau misalkan kita ingin tahu tutornya, kita bisa tonton tutorialnya di sini. Jadi akan ditampilkan video tutorial untuk membuat sebuah mesin virtual melalui lingkungan lab ini. Nah, karena saya sudah menonton videonya, jadi saya akan langsung mempraktekkan bagaimana pembuatannya. Kita tutup videonya, kita perkecil. Nah, di sini ada tombol untuk menutup video. Oke, kita perbesar kembali. Nah, jadi langkah pertama itu kita klik tombol buat. Kita tunggu beberapa saat sampai proses pembuatannya itu selesai. Nah, di sini mesin-mesinnya sudah mulai terbuat, tapi di sini statusnya masih building atau masih membuat. Kita tunggu hingga semua mesin ini statusnya itu aktif. Nah, sekarang semua mesinnya itu telah berstatus aktif. Nah, kita bisa lihat ada tombol hapus berwarna merah di sini. Nah, tombol ini akan menghapus seluruh lingkungan lab kita beserta semua pekerjaan yang telah kita lakukan. Jadi kita jangan menghapus lingkungan kita kecuali kita telah menyelesaikan semua pekerjaan kita di kursus ini. Nah, di sampingnya ada tombol berhenti. Tombol ini akan mengubah mesin kita dari status aktif seperti ini menjadi status berhenti. Menghentikan mesin di akhir sesi pembelajaran akan memastikan bahwa jam lab kita ini digunakan secara produktif dan tidak membuang-buang waktu. Nah, bisa dilihat setelah kita menekan tombol berhenti ini, semua mesin-mesin yang sebelumnya itu berstatus aktif, statusnya sekarang berubah menjadi status stopped atau berhenti. Nah, untuk memulainya kita bisa klik lagi tombol mulai untuk mengaktifkan kembali seluruh mesin-mesin ini. Nah, setelah kita klik tombol start tadi, status-status dari mesin-mesin ini mulai berubah dari starting, kemudian building, dan terakhir akan menjadi aktif kembali. Kita tunggu dulu semua mesinnya ini aktif. Kita tunggu server A dan workstation agar statusnya aktif. Nah, sekarang sisa server A yang kita tunggu lagi, yang harus kita tunggu agar statusnya aktif. Oke, jika sudah aktif semua, kita akan masuk ke workstation dengan cara mengklik tombol buka konsol. Kita tunggu dulu proses memuatnya. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini, kita sudah siap untuk masuk sebagai student user. Jadi kita klik student usernya ini. Nah, kita gunakan kata sandi seperti yang diberikan di materi sebelumnya, yaitu student. Kita lihat di sini apakah sudah benar kata sandi yang saya masukkan. Nah, student. Kemudian kita enter. Nah, kita tunggu proses loginnya. Nah, di virtual machine-nya ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 tombol utama. Nah, ada 7.
Nah, tombol yang pertama ini memungkinkan kita untuk mengaktifkan host pass. Nah, ini memungkinkan kita untuk menyalin teks menggunakan shortcut keyboard seperti Ctrl C, Ctrl V dari komputer lokal kita ini, lalu kita pastekan ke mesin virtual kita ini. Selanjutnya ada tombol kirim teks ke klien. Tombol ini memungkinkan kita mengetik atau mengcopy paste teks dengan cepat ke dalam window. Nah, kemudian ada tombol Ctrl Alt Delete. Nah, Ctrl Alt Delete ini memungkinkan kita untuk mematikan workstation ini dengan cepat dan mudah. Bisa cancel saja di sini. Kemudian kita punya tombol on screen keyboard yang memungkinkan kita menggunakan papan ketik di layar yang praktis untuk mengetik. Nah, papan ketik seperti ini itu sangat cocok saat kita berlatih di tablet. Kemudian ada tombol sembunyikan titik host. Nah, bisa dilihat di sini di kursor pada workstation ini, selain ada panahnya, ada juga bulat-bulatnya. Nah, ketika kita mengaktifkan tombol ini, maka bulat-bulatnya tadi akan hilang. Nah, kemudian ini apa? Ini kita skip saja untuk tombol yang ini. Nah, kalau misalkan kita ingin environment kita ini menjadi widescreen, kita klik panah di pojok kanan atas. Bukan ini, salah. Mana ya? Nah, sekarang kita kembali lagi ke halaman utama lingkungan lab ini. Kita bisa dilihat di bagian bawah ini kita memiliki dua tombol pengatur waktu. Kalau kita tekan tombol tambah di samping pengatur waktu berhenti otomatis ini, nah ini tuh memberikan lingkungan lab kita lebih banyak waktu sebelum mesin kita berhenti. Nah, bisa dilihat di sini berhenti otomatis itu dalam sejam lagi. Jadi kalau kita tambah berhenti otomatisnya itu menjadi 2 jam lagi. Kemudian ada pengatur waktu hancurkan otomatis. Nah, kalau misalkan pengatur waktu ini mencapai 0 hari, seluruh lingkungan lab kita ini akan dihapus dan semua pekerjaan kita tidak dapat dipulihkan lagi. Nah, kalau misalkan kita membutuhkan waktu tambahan untuk melanjutkan kursus kita bisa tekan tombol plus yang ada di samping hancurkan otomatis ini sebelum mencapai 0 hari. Nah, kita sudah selesai untuk materi yang ini. Sekarang kita akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Ini materi terakhir pada bagian pendahuluan. Bagian A.3 melakukan latihan laboratorium. Kita mungkin melihat jenis aktivitas lab berikut dalam kursus ini. Yang pertama ada a guided exercise. Yang pertama ada latihan terbimbing. Ini adalah latihan praktik langsung yang mengikuti bagian presentasi. Latihan ini memandu kita memilih prosedur yang harus kita lakukan step by step. Nah, kemudian kuis biasanya digunakan saat memeriksa pembelajaran berbasis pengetahuan atau saat aktivitas langsung tidak praktis karena alasan lain. Sebuah lab akhir bab ini adalah aktivitas langsung yang dapat dinilai untuk membantu kita menguji pembelajaran kita. Kita mengerjakan serangkaian langkah tingkat tinggi berdasarkan latihan terpandu di bab tersebut. Tetapi langkah-langkah tersebut tidak memandu kita melalui setiap perintah. Solusinya disediakan dengan panduan langkah demi langkah. Laboratorium tinjauan komprehensif digunakan di akhir kursus. Aktivitas ini juga merupakan aktivitas langsung yang dapat dinilai dan mungkin mencakup seluruh materi kursus.
kita mengerjakan spesifikasi tentang apa yang harus dicapai dalam aktivitas tersebut, tanpa menerima langkah-langkah spesifik untuk melakukannya. Sekali lagi, solusi diberikan dengan panduan langkah demi langkah yang memenuhi spesifikasi. Untuk mempersiapkan lingkungan lab kita, di awal setiap aktivitas praktik, jalankan perintah lab start dengan nama aktivitas yang ditentukan dalam instruksi aktivitas. Demikian pula di akhir setiap aktivitas praktik, jalankan perintah lab finish dengan nama aktivitas yang sama untuk membersihkan setelah aktivitas. Setiap aktivitas praktik memiliki nama yang unik dalam setiap mata kuliah. Sintaks untuk menjalankan skrip latihan adalah sebagai berikut. Nah, action adalah pilihan, start, grade, atau finish. Semua latihan mendukung start dan finish. Hanya lab akhir bab dan lab tinjauan komprehensif yang mendukung grade. Nah, tindakan start ini memverifikasi sumber daya yang diperlukan untuk memulai latihan. Tindakan ini dapat mencakup mengonfigurasi pengaturan, membuat sumber daya, memeriksa layanan prasyarat, dan memverifikasi hasil yang diperlukan dari latihan sebelumnya. Kita bisa melakukan latihan kapan saja, bahkan tanpa melakukan latihan sebelumnya. Kemudian ada grade. Grade. Untuk aktivitas yang dapat dinilai, tindakan grade mengarahkan perintah lab untuk mengevaluasi pekerjaan kita dan menampilkan daftar kriteria penilaian dengan status pass atau lulus atau fail atau gagal untuk masing-masing kriteria. Untuk mencapai status pass atau lulus, perbaiki kegagalan dan jalankan kembali grade tindakan grade tersebut. Kemudian ada finish. Tindakan finish ini membersihkan sumber daya yang dikonfigurasi selama latihan. Kita dapat melakukan latihan sebanyak yang kita inginkan. Perintah lab mendukung penyelesaian tab. Misalnya, untuk menampilkan semua latihan yang dapat kita mulai, masukkan perintah lab start lalu tekan tombol tab 2 kali. Oke, kita lanjutkan lagi pembelajarannya. Kita klik tombol berikutnya atau next. Nah, sekarang kita sudah ada di materi bab 1, pengantar Linux. Submaterinya itu bagian 1.1 distribusi Linux. Nah, di sini tujuan distribusi Linux itu mendefinisikan Linux sebagai kernel dan sistem operasi. Meskipun orang sering menyebut Linux sebagai sistem operasi, sebenarnya Linux ini adalah kernel. Dalam ilmu komputer, kernel adalah perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk memboot sistem. Kernel memuat driver untuk mengenali perangkat yang terpasang seperti keyboard, mouse, screen, dan sebagainya, dan mengelola proses perangkat lunak. Linux awalnya didirikan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Saat itu, Linus Torvalds ini adalah seorang mahasiswa ilmu komputer di Finlandia. Torvalds membuat kernel tersedia untuk semua orang dengan menggunakan lisensi publik umum GNU atau GPL untuk melisensikan kode. Model lisensi ini memastikan bahwa kode berlisensi dapat digunakan untuk tujuan apapun. Selama perubahan publik dikontribusikan kembali ke proyek, Nah, setelah Torvalds mengumumkan proyek tersebut kepada pengembang lain di internet, para programmer dari seluruh dunia menyumbangkan kode ke kernel Linux. Di antara kontributor awal tersebut adalah Red Hat ya, yang telah berkontribusi pada pengembangan sistem operasi Linux sejak tahun 1993. Nah, pada tahun 1998,
Christian Peterson menciptakan istilah open source untuk mendeskripsikan kode yang dibuat secara kolaboratif dan dibagikan secara bebas. Linux mendapatkan popularitas di kalangan developer karena semua kodenya tersedia untuk dipelajari, dimodifikasi, dan dibagikan. Linux diadopsi oleh administrator sistem di seluruh dunia. Kernel Linux yang dikombinasikan dengan aplikasi yang ditulis oleh proyek GNU Not Unix atau GNU mirip dengan sistem operasi server Unix yang ada, tetapi berjalan pada perangkat keras komoditas. Saat ini Linux tersedia bagi siapapun yang ingin menjalankannya dan bagi developer manapun yang ingin membangunnya. Linux itu umumnya digunakan di server, cloud, desktop, dan laptop, serta perangkat konsumen seperti Android, Chromebook, dan Steam Deck. Nah, kita masuk ke materi tujuan kernel. Ketika kita menyalakan komputer, sebuah chip pada motherboard yang dimuat dengan firmware mencari hard drive yang berisi aplikasi yang disebut pemuat boot atau bootloader. Nah, bootloader sendiri adalah perangkat lunak yang memuat kode sistem operasi ke dalam memori untuk dieksekusi. Setelah komputernya menemukan bootloader mengambil alih proses boot dan menemukan kernel. Kernel dimuat ke dalam memori, memeriksa perangkat keras, dan memuat driver yang sesuai untuk perangkat keras komputer yang terdeteksi. Service Manager diluncurkan dan menyediakan jaringan, grafik, suara, layar login, dan sebagainya. Nah, setelah proses booting selesai, kernel akan tetap berjalan di latar belakang, tetapi kita akan diminta untuk masuk atau login agar dapat membuka antarmuka ke aplikasi di komputer. Di Linux kita bisa memiliki akses ke dua antarmuka. Ada antarmuka pengguna grafis atau GUI. Nah, GUI ini adalah antarmuka tunjuk dan klik di mana data direpresentasikan oleh icon dan tampilan visual. Shell, terkadang juga disebut terminal atau konsol, adalah perintah teks yang memungkinkan kita mengetik dan menjalankan perintah. Nah, banyak user Linux sering menggunakan kedua antarmuka tersebut, yaitu GUI dan Shell. GUI menyediakan konvensi umum desktop seperti icon untuk berkas dan folder, menu, dan sebagainya. Shell efisien, dapat diprogram, dan lebih cepat daripada menggunakan GUI melalui jaringan. Kursus ini mengajarkan keduanya, yaitu mengajarkan GUI dan mengajarkan Shell. Nah, kemudian kita masuk lagi ke pembahasan tinjauan umum distribusi Linux. Individu dan perusahaan membangun Linux dari komponen-komponennya dan kemudian mendistribusikannya secara daring agar dapat digunakan orang lain. Ketika kita mengunduh Linux sebagai suatu sistem operasi, kita itu mengunduh distribusi dari Linuxnya. Sebuah distribusi sering disebut distribusi atau disingkat adalah versi khusus dari sistem operasi Linux dan dapat diproduksi oleh siapa saja yang memiliki keterampilan dan kebutuhan untuk membuatnya. Sebagian besar distribusi dirancang untuk tujuan tertentu, misalnya Raspberry Pi adalah sistem tertanam berdaya rendah seukuran kartu kredit sehingga menjalankan distribusi Linux yang hanya menyediakan driver dan layanan khusus yang dibutuhkan oleh perangkat kerasnya. Bahkan terdapat lebih sedikit perangkat lunak dalam Universal Basic Image atau UBI Red Hat karena digunakan sebagai fondasi untuk layanan cloud yang tidak memerlukan pustaka seperti yang dibutuhkan komputer fisik. Sebaliknya, distribusi Fedora berisi driver untuk perangkat keras konsumen terbaru guna memastikan printer, kartu suara, kartu grafis, webcam, dan periferal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Distribusi Linux yang paling menonjol cenderung diproduksi secara konsisten dan andal.
Beberapa distribusi didukung oleh perusahaan seperti Red Hat, sementara yang lain merupakan upaya sukarela. Distribusi Linux yang populer itu ada beberapa. Yang pertama ada Red Hat Enterprise Linux atau disingkat RHEL. Adalah distribusi populer di server dan cloud. RHEL berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang dan dikembangkan oleh Red Hat. Kemudian ada CentOS. CentOS adalah platform pengembangan untuk Red Hat Enterprise Linux. CentOS dikembangkan oleh Red Hat dan para sukarelawan. Kemudian ada Fedora yang berfokus pada jadwal rilis yang cepat agar dapat menyediakan fitur-fitur terbaru. Fedora digunakan sebagai fondasi untuk CentOS dan RHEL. Fedora dikembangkan oleh para sukarelawan yang didukung oleh Red Hat. Kemudian ada Debian, yaitu proyek sukarela yang berfokus pada stabilitas dan dukungan jangka panjang. Ada banyak distribusi turunan dari Debian ini sendiri. Berpindah-pindah distribusi Linux itu seperti membeli ponsel baru. Konsep dasarnya memang berbeda, tetapi kita mungkin perlu mempelajari aplikasi mana yang harus digunakan untuk memasang aplikasi, letak tombol untuk bergabung ke jaringan, cara mengubah pengaturan tertentu, atau cara keluar dari sistem. Nah, kursus ini akan membantu kita mengenal teknologi Linux yang umum digunakan di berbagai sistem Linux, baik kita gunakan Linux di laptop maupun sebagai kontainer yang berjalan di cluster OpenShift di cloud. Kita akan mempelajari cara berinteraksi dengan desktop serta perintah-perintah penting yang kita perlukan untuk bekerja secara efisien di terminal Linux. Nah, ada materi terakhir, yaitu mengidentifikasi distribusi Linux suatu sistem. Kursus ini berbasis sistem Red Hat Enterprise Linux. Seperti banyak distribusi lainnya, Red Hat Enterprise Linux menggunakan desktop GNOME sebagai GUI-nya atau Graphic User Interface-nya. Karena distribusi menggunakan begitu banyak komponen umum, distribusi yang kita gunakan tidak selalu jelas. Kita dapat mengidentifikasi distribusi sistem Linux dengan berbagai cara. Misalnya, kita dapat melihat informasi sistem dari aplikasi pengaturan di GUI. Informasi ini mencakup memori, prosesor, penyimpanan, dan properti sistem lainnya. Untuk mengakses informasi sistem, setelah kita masuk ke sistem, kita klik aktivitas di pojok kiri atas desktop, kemudian ketik di kolom pencarian settings, klik hasilnya, atau tekan enter pada papan ketik Anda. Mungkin untuk yang ini kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini kan katanya klik aktivitas di pojok kiri atas desktop. Aktivitas di pojok kiri atas desktop. Berarti yang ini. Nah, kemudian katanya ketik di kolom pencarian setting. Yang aktivitas ini untuk mengakses informasi sistem. Tapi kok tidak ada yang muncul. Kita coba saja langkah kedua. Ketik di kolom pencarian itu settings. Berarti maksudnya kolom pencarian yang di sini. Settings. Nah, settings. Nah, ini adalah settings. Kita klik hasilnya atau tekan enter pada mana. Di jendela settings, berarti kita klik settingsnya. Katanya scroll ke bawah, daftar di panel kiri, dan klik tentang. Berarti kita klik about. Mana about? Ini about. Kita klik about. Nah, terus katanya kita dapat memverifikasi nama distribusi beserta versi sistem operasinya di kotak OS name. Yang ini. Nah, berarti versi distribusi kita itu adalah Red Hat Enterprise Linux 9.1 atau dalam kurung Flow. Nah, mungkin sekian progres belajar tentang dasar-dasar Linux yang bisa saya tampilkan.
Nah, sebelum menutup videonya, mungkin saya ingin melihat dulu progres saya itu sudah berapa persen. Jadi kita bisa klik menu ini, akses kursus dan tugas. Nah, jadi kita bisa lihat kalau progres belajar kita itu sudah 17%. Oke, sekian video tampilan progres belajar saya pada Red Hat Academy. Jika ada kesalahan kata atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.